Jumat 19 Juni kemarin untuk kedua kalinya, pemain bulu tangkis Taufik Hidayat tidak datang memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya. Pada saat panggilan pertama Rabu 16 Juni lalu, Taufik juga tidak hadir. Tentu saja ketidakhadirannya sempat menimbulkan pertanyaan. Ditemui wartawan usai melakukan latihan di markas PBSI Cipayung, Taufik memberikan penjelasan. Kan udah kirim surat kan, jadi saya nggak bisa datang. Di surat itu udah ada, jadi nggak perlu. Suplemen vitamin yang baik ya, dan yang utama juga mungkin olahraga ya, yoga, treadmill tiap hari saya kerjakan. Di tengah perjalanan program Indonesian Idol yang masih terus menyaring para calon idola bagi Indonesia, terdapat beberapa peserta yang meski telah gagal, namun kehadiran mereka cukup memberi simpati pemirsa. Di antara mereka adalah yang dijuluki si Ratu Gurita dan si pesenam kesegaran jasmani. Jika Anda penasaran, inilah mereka. It's Kels from Chi-Town, Japan. Ada-ada saja ulah para kontestan Indonesian Idol untuk menarik perhatian para juri saat berlangsungnya audisi. Dengan penuh percaya diri, mereka bergaya habis-habisan. Meskipun mereka harus menelan pil pahit, belum berhasil lolos ke babak selanjutnya. Namun untuk menghargai kreativitas dan rasa percaya diri mereka yang sangat besar, panitia Indonesian Idol telah menyiapkan kejutan besar untuk mereka. Dari sekian kontestan Indonesian Idol yang bertingkah lucu, bahkan bisa dibilang nekat itu, berikut yang akan mendapat kejutan. Rafi'i, peserta yang tampil memperagakan senam kesegaran jasmani atau SKJ di hadapan para dewan juri itu, sehari-harinya mengamen dari pintu ke pintu di Singosari, Malang, Jawa Timur. Tidak heran bila ia mempunyai percaya diri yang sangat tinggi. Demikian pula halnya dengan Imam Rahman yang dandan bagaikan gurita. Entah dari mana ide kreatif karyawan sebuah mall terkenal di kota Bandung itu, yang jelas ia benar-benar mirip dengan makhluk laut itu. Kejutan seperti apa yang akan menanti mereka? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Yang jelas tidak ada ruginya mengikuti ajang yang sudah mendunia itu. Pemirsa, jangan sampai Anda lewatkan untuk terus mengikuti kuis SMS Cek dari Cek. Caranya mudah saja, Anda tinggal ketik CR spasi star, lantas Anda kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Saksikan pengumuman pemenang minggu ini pada Cek dari Cek edisi Selasa depan. Nah pemirsa, saya berharap Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah bercek yang satu ini. Pemirsa, berikut ini adalah berita terakhir yang diterima tim redaksi Cek dari Cek. Jumat 19 Juni kemarin untuk kedua kalinya, pemain bulu tangkis Taufik Hidayat tidak datang memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya. Pada saat panggilan pertama Rabu 16 Juni lalu, Taufik juga tidak hadir. Tentu saja ketidakhadirannya sempat menimbulkan pertanyaan. Ditemui wartawan usai melakukan latihan di markas PBSI Cipayung, Taufik memberikan penjelasan. Kan udah kirim surat kan, jadi saya nggak bisa datang. Di surat itu udah ada, jadi nggak perlu jelasin dari saya lagi. Di surat udah ada, ya udah. Ya, hukum juga ada 1, 2, 3. Kalau cuma 1 kali doang, saya pasti datang. Masih banyak kan yang orang lain yang keributan apa selain saya kan, bukan saya doang kan. Ini bukan pelecehan apa gimana-gimana, saya hargain. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Makbul Patmanegara memberikan keterangan kepada pers berkaitan dengan ketidakhadiran Taufik Hidayat. Yang bersangkutan itu kan dalam rangka pelatnas ya, jadi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tetapi kita udah koordinasi di mana yang bersangkutan ini ada waktu kita akan lakukan pemeriksaan. Senin dipanggil lagi. Seperti diketahui, Taufik Hidayat dilaporkan ke pelayanan masyarakat Polda Metro Jaya pada bulan Mei lalu. Laporan tersebut dilakukan oleh Jeki Darmawan, sopir dari pengusaha Ahmad Kala. Ahmad sendiri adalah adik kandung calon wakil presiden Yusuf Kala. Jeki melaporkan pemain bulu tangkis asal Pengalengan Bandung itu dengan dugaan melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan karena Taufik memukul wajah Jeki dan menggebrak kap mobil Ahmad Kala. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin 10 Mei lalu, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat,
ketika mobil Infiniti warna hijau bernomor polisi B2693TE yang dikemudikan Jeki menyenggol sedan sport milik Taufik Hidayat saat hendak keluar dari parkir Timur Gelora Bung Karno. Akankah Taufik Hidayat Senin pekan depan menepati janjinya datang ke Polda Metro Jaya? Kita tunggu saja. There are too many questions. There is not. Penyanyi Rita Effendy sudah 5 hari lalu dirawat di Rumah Sakit Omni Medical Center atau OMC, Pulau Mas, Jakarta Timur. Penyanyi kelahiran kota Bandung ini dirawat karena mengidap penyakit serius di bagian tulang belakangnya. Kepada tim cek dari cek yang menjenguknya Jumat tadi malam, istri Joe Michael ini membeberkan penyakit yang ternyata sudah beberapa tahun dideritanya itu. Apa ya, dokter bilang sih ya penyempitan tulang aja gitu, tapi ada peradangan di dalamnya gitu. Tapi itu sih bisa disembuhin pakai obat lewat infus gitu. Sebenarnya udah setahun lebih berasa nggak enak tulang belakang gitu. Cuman aku pikir ini sakit pinggang biasa gitu. Mungkin kebanyakan pakai hak tinggi atau apa gitu. Mikirnya gitu, jadi cuek aja, nggak dipikirin. Iya, kalau dibilang serius ya ya serius juga sih ya. Itu ngeganggu banget gitu. Jalan sakit, bangun tidur sakit gitu. Penyempitan tulang seperti ini banyak terjadi, dan sebenarnya kata dokter mudah gitu, pengobatannya bisa ditarik, bisa apa gitu. Cuman karena saya ada satu lagi, ada pembekuan darah, jadi dokter nggak berani narik tulangnya itu gitu loh. Karena yang darah bekunya itu nggak boleh pecah gitu. Dan itu yang darah beku itu yang harus dibuang, mungkin harus dioperasi. Saya kan sering kepleset di kamar mandi dalam posisi duduk. Nah itu juga salah satu akibat kenapa saya jadi sakit begini. Ya sering pakai hak tinggi kata dokter, terus trauma jatuh itu tadi. Bahkan dalam waktu dekat, Rita disarankan tim dokter yang menanganinya untuk menjalani perawatan di Singapura. Sekarang ini kan lagi proses penyembuhan yang peradangannya itu dulu, gitu diselesaikan itu dulu. Setelah mungkin yang peradangan tulangnya itu sembuh, baru melangkah ke yang itu, yang pembekuan darah itu gitu, yang harus dioperasi itu. Insya Allah pengennya di Singapura. Tentu saja kabar itu cukup mengejutkan mengingat belum lama ini Rita tampil memukau dalam sebuah pagelaran bersama 6 diva pop Indonesia lainnya di Pulau Bali. Yang memutuskan masuk rumah sakit bukan Rita tapi dokter. Dokter sebenarnya dari bulan lalu udah sudah nyuruh Rita masuk rumah sakit. Cuman waktu itu Rita kan udah lagi agak sibuk gitu, nyelesain dulu kerjaan gitu. Tapi ternyata kemarin pas di Bali berasa banget sakit gitu. Diakui Rita dengan jujur apa yang dialaminya selama ini mau tidak mau cukup menghambat perkembangan karirnya. Job-jobnya nggak dipikirin dulu lah. Yang penting sehat dulu. Mudah-mudahan nggak lama proses penyembuhannya setelah operasi misalnya ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Habis itu kan saya masih punya utang beresin album. Tinggal berapa lagu lagi yang harusnya mungkin tadinya awal Juli ini kan diundur lagi deh. Tidak hanya karir, kondisi yang dialaminya membuat Rita harus sabar untuk menunda keinginannya memiliki momongan. Kemarin udah di USG juga bagian ya perut, rahim dan sebagainya. Alhamdulillah bagus, hasilnya nggak ada apa-apa. Jadi memang gangguannya di sekitar belakang ini aja. Hikmahnya ya banyak lah. Jadi saya lebih menghargai kesehatan, nggak menyepelekan lagi. Jadi kalau ada merasakan apa lagi nggak, ini mah cuman ini, ini nggak gitu lagi gitu. Meskipun Rita didera penyakitnya yang cukup serius, ia tampak tegar menghadapi semua itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita sore ini. Tapi sebelum berpisah, saya informasikan kepada Anda jangan lupa untuk terus menyaksikan program Indonesian Idol di RCTI setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat dan program Indonesian Idol Extra setiap hari Senin hingga Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Juga dapatkan informasi terkini Indonesian Idol di tayangan dan tabel cek dari cek edisi terbaru. Akhirnya saya Ade Herlina dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan selalu menyaksikan tayangan
tayangan paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Ingat, jangan lekas percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dari Cek. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terdekat Anda, dan sampai jumpa.